Selamat pagi teman-teman, nama saya Maria Efwanti dan teman saya Derawati Pratiwi. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal organisasi yang telah ditentukan. Pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Wahjo Sumitjo, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seorang leader yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, kesanggupan atau capability. Kepemimpinan merupakan rangkaian aktivitas pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya, dan perilaku pemimpin tersebut, serta interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Menurut Sutarto, arti kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu, agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut S.P. Siagian, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat sebagai pemimpin dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya, agar berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Teori kepemimpinan. 1. Teori genetis. Leaders are born and not made. Teori genetis di mana menjelaskan bahwa seseorang akan dapat menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan untuk bisa menjadi pemimpin. Dia telah memiliki bakat dan mempunyai pembawaan untuk bisa menjadi pemimpin. Menurut teori, kepemimpinan seperti teori genetis ini mengasumsikan bahwa tidak setiap orang dapat menjadi pemimpin. Hanya beberapa orang yang memiliki pembawaan dan bakat saja yang dapat menjadi pemimpin. Hal tersebut memunculkan istilah pemimpin tidak hanya sekedar dibentuk tapi dilahirkan. 2. Teori sosial. Leaders are made and not born. Teori sosial yang menyatakan bahwa seseorang akan dapat menjadi pemimpin karena lingkungannya yang mendukung. Keadaan dan waktu memungkinkan ia bisa menjadi pemimpin. Setiap orang dapat memimpin asal diberikan kesempatan dan diberikan pembinaan untuk dapat menjadi pemimpin meskipun ia tidak memiliki pembawaan atau bakat. Adapun istilah dari teori kepemimpinan sosial ini, yaitu pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan. Yang ketiga, teori ekologis, gabungan bakat dan latihan, pendidikan dan pengalaman. Teori ekologis, dalam teori kepemimpinan ekologis, ini menyatakan bahwa gabungan dari teori genetis dan sosial, di mana seseorang akan menjadi pemimpin, membutuhkan bakat dan bakat tersebut mesti selalu dibina agar berkembang. Kemungkinan untuk bisa mengembangkan bakat tersebut itu tergantung dari lingkungannya. 4. Teori situasi. Seseorang menjadi pemimpin karena situasi tertentu. Teori situasi dalam teori kepemimpinan situasi ini menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin ketika berada dalam situasi tertentu
karena dia memiliki kelebihan-kelebihan yang dibutuhkan dalam situasi tersebut. Akan tetapi, pada situasi yang lain, kelebihannya tersebut tidak dibutuhkan. Akhirnya, ia tidak akan menjadi pemimpin lagi, bahkan bisa jadi menjadi pengikut saja. Selanjutnya, unsur-unsur kepemimpinan. Leader adalah orang yang memimpin. Pengikut adalah orang yang dipimpin. Organisasi adalah wadah atau tempat pemimpin memimpin. Objektif adalah sasaran yang ingin dicapai. Lingkungan adalah nilai-nilai sosial, pertimbangan ekonomis, dan politik. Unsur-unsur pokok kepemimpinan. Adanya pengikut atau bawahan, adanya pembagian kekuasaan, adanya pemimpin yang dapat mempengaruhi bawahannya. Syarat-syarat kepemimpinan. Syarat minimal bagi seorang pemimpin. Watak yang baik atau berkarakter dan berbudi. Intelijensia yang tinggi. Kesiapan lahir batin. Syarat lainnya, sadar dan bertanggung jawab, memiliki sifat kepemimpinan yang menonjol, membimbing dirinya dengan asas-asas kepemimpinan, melaksanakan kegiatan dan perintah-perintah dengan penuh tanggung jawab, serta mampu membimbing anak buahnya dengan baik dan mengemblengnya menjadi suatu kesatuan yang efektif. Mengenal anak buahnya dan memahami sepenuhnya akan sifat dan tingkah laku masing-masing, dengan segala macam keadaan, suasana, dan pengaruh. Paham akan cara bagaimana seharusnya mengukur dan menilai kepemimpinannya. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Setelah memahami pengertian kepemimpinan, tentunya kita juga perlu mengetahui apa tujuan kepemimpinan tersebut. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak, dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi kepemimpinan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, fungsi administratif. Yang dimaksud dengan fungsi administratif adalah pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top manajemen. Yang dimaksud dengan fungsi sebagai top manajemen adalah fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Beberapa fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi adalah yang pertama, fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Derawati Pratiwi, NPM 2017 111050. Saya akan melanjutkan presentasi dari Maria tentang kepemimpinan. Selanjutnya, ada komponen dalam kepemimpinan. Pertama, adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin atau pengikutnya. 2. Adanya upaya atau proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kekuatan. 3.
adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya kepemimpinan itu. 4. Kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi tertentu. 5. Pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya. 6. Kepemimpinan berada dalam situasi tertentu, baik situasi pengikut maupun lingkungan eksternal. Dan yang terakhir, kepemimpinan Islam menunjukkan kegiatan menuntun, membimbing, memandu, dan menunjukkan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada kepemimpinan dalam organisasi. Jack Zenger dan Joseph Hockman mengklasifikasikan 10 skill utama yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Antara lain, 1. Menginspirasi dan memotivasi. 2. Memiliki integritas dan kejujuran tinggi. 3. Pelajari dan selesaikan masalahnya. 4. Belajar agar hasilnya tercapai. 5. Komunikasi yang bagus. 6. Memiliki hubungan erat. 7. Bersikap profesional. 8. Memberikan strategi. 9. Bersifat membangun. Dan yang terakhir, melakukan inovasi. Tugas-tugas pemimpin. 1. Membuat keputusan. 2. Menetapkan sasaran. 3. Memilih dan mengembangkan tugas. 4. Mengadakan komunikasi. 5. Memberikan motivasi. Dan yang keenam, mengawasi pelaksanaan. Tipe-tipe pemimpin. 1. Pemimpin pribadi. 2. Pemimpin non-pribadi. Dan yang terakhir, pemimpin autokratis. Perilaku pemimpin yang efektif. 1. Memberikan contoh kepada para karyawan. 2. Menciptakan suatu tatanan nilai dan keyakinan bagi para karyawan dan dengan bergairah mengejarnya. 3. Memfokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang menantang dan terus mengarahkan mereka kepada tujuan tersebut. 4. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan mereka. Yang kelima, menghargai dan mendukung para karyawan. Yang keenam, berkomunikasi dengan para karyawan. Menghargai keragaman para pekerja. Merayakan keberhasilan para pekerja. Mendorong kreativitas antara para pekerja. Mempertahankan selera humor dan menata terus masa depan. Kesimpulan. 1. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal organisasi yang telah ditentukan. 2. Sebagai sebuah kepemimpinan, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat dalam membimbing bawahannya. Yang ketiga, dalam sebuah kepemimpinan organisasi, seorang pemimpin harus mempunyai skill yang dapat menginspirasi dan memotivasi semua bawahannya. Yang keempat, dalam hal kepemimpinan tentunya memiliki tujuan, yaitu sarana untuk mencapai tujuan dan memotivasi orang lain. Sekian dari kami dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.